قريب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak semuanya kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih semangat belajar hari ini? Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Pak Guru mau melihat tempat duduknya. Sudah urut ini? Sudah urut? Tapi ya, siap menerima pelajaran. Kotoran yang masih ada di samping, ya sudah bersih. Ya, anak-anak semuanya, mari kita awali pembelajaran pada pertemuan kali ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kenal semuanya, sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar, Pak Guru akan mengabsen kehadiran kalian semua. Hari ini ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Berapa anak? 2 anak ya? Ya, 2 anak. Kita doakan, semoga yang tidak hadir besok bisa. Anak semuanya, pada pertemuan kali ini ya kita akan mempelajari temanya yaitu tentang dasarnya persatuan ibadah haji dan sebelum Pak Guru membahas materi ini lebih dalam, Pak Guru akan menanyakan dulu materi yang kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang apa, anak? Kemarin kita sudah mempelajari tentang zakat fitrah dan zakat. Ini masih semua anak-anak ya yang kita pelajari. Kemarin kita mempelajari zakat fitrah dan zakat mal. Itu masih terkait dengan rukun Islam. Yang kita pelajari sekarang yaitu dasarnya persatuan ibadah haji dan umroh. Itu masih sama, yaitu terkait dengan salah satu dari rukun Islam. Rukun Islam yang zakat itu merupakan rukun Islam yang berapa? Rukun Islam dan zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Sedangkan yang kita pelajari hari ini yaitu tentang ibadah haji, yaitu merupakan rukun Islam yang kelima. Itu kaitannya ya. Kemudian anak-anak semuanya, sekarang pada pembelajaran hari ini ya, Pak Guru akan memberikan pretest terlebih dahulu ya. Tujuannya apa? Pretest ini Pak Guru ingin mengetahui kemampuan awal kalian sebelum kalian mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pak Guru bagikan pretestnya ya, nanti dikerjakan ya, dikerjakan tulisannya. Silakan. Selesai. Sekarang pretestnya Pak Guru ambil. Ya anak-anak, tiba saatnya pada kegiatan ini. Sekarang kita akan mempelajari materi hari ini yang bertema dasarnya persatuan ibadah haji dan umroh. Pertama kali Pak Guru akan menjelaskan tentang kompetensi dasarnya ya, yaitu 3.9. Memahami ketentuan haji dan umroh. Adapun anak-anak semuanya, indikator pencapaian kompetensinya yaitu yang pertama menjelaskan pengertian haji dan umroh. Terus yang kedua menjelaskan dalil tentang ibadah haji dan umroh. Anak-anak semuanya, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu nanti melalui model pembelajaran ceramah, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ibadah haji dan ibadah umroh dengan kerjasama diskusi kelompok yang kreatif dan kritis. Kemudian yang kedua, melalui model pembelajaran ceramah,
peserta didik diharapkan mampu menjelaskan dalil ibadah haji dan umroh dengan kerjasama diskusi kelompok yang kreatif dan kritis. Ya, itu sudah pembelajarannya. Ya, rata semuanya. Silakan kalian perhatikan di depan kelas ini ada peta konsep. Ya, nanti kita akan mempelajari temanya dasarnya persatuan dalam ibadah haji dan umroh. Yang kita pelajari yaitu tentang haji. Nanti haji meliputi apa semua? Meliputi syarat wajib haji, rukun haji, wajib haji, sunnah haji. Kemudian umroh yang kita pelajari yaitu syarat umroh, rukun umroh, wajib umroh. Sebelum Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian haji, Pak Guru ingin memberikan motivasi terhadap kalian sedikit, ya, bahwa ketentuan ibadah haji dan ibadah umroh itu hampir sama, ya. Perbedaannya hanya di waktu. Kalau ibadah haji itu ketika mengerjakan serangkaian ibadah itu terkait dengan waktu. Ada waktu yang telah ditentukan. Tetapi ketika ibadah umroh kita mengerjakan tawaf, mengerjakan sa'i itu tidak terkait dengan waktu. Waktunya bebas semau kalian, ya. Waktunya bebas, tidak terkait dengan waktu. Kemudian yang kedua yang membedakan secara itu di wukuf, ya. Rukun haji itu ada wukuf, ya. Jadi nanti setelah ihram wukuf. Tetapi rukun umroh setelah ihram tidak ada wukuf, langsung tawaf, sa'i, tahalul, ya. Jadi yang membedakan kita bisa melihat di antaranya ada dua. Paham ya? Ya, yang pertama terkait dengan waktu, yang kedua di haji ada wukuf, di umroh rukunnya tidak ada wukuf di padang Arafah, ya. Kita belajar tentang tata cara berhaji, ya. Siapa tahu nanti ketika kita dewasa akan diberikan Allah Subhanahu wa taala rezeki yang melimpah, ya, sehingga kita bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, ya. Kita mempelajari lagi ketika kita mau naik haji dengan sungguh-sungguh, ya. Maka semuanya kita masuk ke materi. Materi yang pertama, ya, yaitu Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian haji. Bisa kalian lihat di sini, ya, di depan kelas. Pengertian haji menurut bahasa itu berasal dari kata hajja, yang artinya menyengaja sesuatu. Kemudian menurut istilah apa? Haji menurut istilah adalah menyengaja sesuatu untuk mengunjungi Mekah Ka'bah dengan melaksanakan serangkaian ibadah haji dengan syarat-syarat tertentu. Nah, itu menurut bahasa dan menurut istilah. Bisa dipahami? Sekarang kita pelajari tentang ayat terkait dengan ibadah haji, ya. Ayat yang menjelaskan hukum melaksanakan ibadah haji. Nah, hukumnya apa di sini? Kita lihat bersama, ya. Sekarang Pak Guru baca, silakan kalian mendengarkan saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ya. Ini adalah Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97. Artinya, ya, di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya Baitullah, amanlah dia. Jadi yang pertama Allah memberikan jaminan. Barang siapa yang masuk Mekah Ka'bah, maka Allah akan memberikan jaminan, yaitu di situ kalian akan aman.
ya terjaga. Kemudian di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Ya, poin yang kedua ini adalah dalil yang mewajibkan bahwa umat Islam yang mampu mengerjakan haji, mampu itu namanya ada dua versi. Mampu dari segi material, ya, dari segi harta, dan dari segi fisik sudah mencukupi, maka dia berkewajiban menunaikan ibadah haji. Ya. Kemudian barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Jadi yang membutuhkan ibadah haji itu bukan Allah, Allah Maha Kaya. Kalian tidak pergi haji tidak apa-apa. Yang butuh itu kita semua umat Islam. Kita rindu untuk naik haji. Yang butuh kita bukan Allah, ya. Allah akan memberikan pahala. Paham ya? Jadi yang butuh kita. Nah, ini Quran surat Ali Imran surat ketiga ayat ke-97 ini menjelaskan tentang diwajibkannya orang atau umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji. Paham ya? Ya, kita lanjut anak-anak semuanya tentang rukun haji. Ya. Silakan perhatikan rukun haji di sini. Ya. Rukun haji di sini adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh jamaah haji. Dan apabila ada salah satu yang ditinggal, maka hajinya tidak sah. Tidak sah dan tidak bisa digantikan dengan membayar denda atau dam. Tidak bisa. Yang pertama apa? Ihram, ya. Ihram yaitu berniat haji dengan memakai pakaian ihram, memakai pakaian putih sambil berniat labbaik Allahumma hajja. Ingatnya, ya. Kemudian yang kedua, wukuf di padang Arafah mulai tergelincir matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Itu yang kedua, wukuf, ya. Yang ketiga yaitu tawaf, ya. Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Diawali dari Hajar Aswad. Jadi kalau kalian di sana melihat Mekah, ya, itu kalian kalau tawaf itu mengelilinginya, Ka'bah berada di sebelah kiri kalian, ya. Kemudian kalian mengelilingi, startnya di mana? Startnya di Hajar Aswad, kemudian berakhir pula di Hajar Aswad. Jadi kalian mengelilingi Ka'bah, ya. Dan tawafnya anak, tawaf itu ada macam-macam. Di antaranya adalah tawaf kudum. Nah, mungkin kalian baru mendengar ini, ya, dengarkan. Tawaf kudum itu adalah tawaf yang dikerjakan jamaah haji ketika baru datang di kota Mekah. Terus ada lagi yang namanya tawaf ifadah. Tawaf ifadah yang dilakukan ketika melaksanakan rukun haji. Itu namanya tawaf ifadah. Wajib kalau kalian tidak melakukan tawaf ifadah besok ketika naik haji, ya, maka haji kalian tidak sah. Kemudian ada lagi namanya tawaf wada. Tawaf wada itu adalah tawaf ketika mau meninggalkan kota Mekah. Ya, sejarahnya tawaf itu seperti ini anak-anak semuanya, ya. Dulu ketika Nabi Adam berada di surga, ya, surga, Nabi Adam itu melihat sebuah tempat yang sangat istimewa. Sebuah tempat yang sangat bagus, namanya Baitul Makmur, ya. Di situ banyak para malaikat mengelilingi. Namanya apa tadi? Baitul Makmur, ya. Kemudian setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi, maka Nabi Adam ingin membuat tempat yang sama, tempat yang bagus. Andai kata ada batu kerikil dijatuhkan, maka jatuhnya tepat di bangunan fondasi Ka'bah bangun, ya. Kemudian Nabi Adam itu membangun di situ, membangun Ka'bah, ya. Kemudian ada peristiwa banjir bandang. Peristiwanya Nabi siapa? Nabi Nuh. Banjir bandang, kemudian Ka'bahnya hancur, tinggal fondasi saja. Kemudian dibangun lagi oleh seorang nabi, namanya Nabi siapa? Nabi Ibrahim dan Nabi Ishmael.
akan bertanya kepada kalian. Tadi ada enggak istilah-istilah yang sekiranya kalian bingung, tidak paham? Contohnya, tadi kan kalian masih asing ya. Apa itu mabit, apa itu idrom, apa itu wukuf, apa itu sa'i, apa itu jumroh akobah, masih bingung ya? Ya, silakan kalian identifikasi sendiri, kalian tulis di buku tulis hal-hal yang masih kalian tidak tahu ya. Silakan kalian tulis, kemudian kalian cari jawabannya di buku paket atau di barang ajar yang sudah kalian pegang. Paham sampai sini? Ya. Anak-anak semuanya selanjutnya ya. Sebagai kegiatan yang selanjutnya, Pak Guru akan memberikan post-test ya. Post-test ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kalian setelah mengikuti kegiatan belajar mengajar pada pertemuan dari ini. Terus kalian di rumah tidak lanjut, silakan anak-anak semuanya di rumah diresum, dirangkum pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan Pak Guru. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah.